Halo, kembali saya Emita, mahasiswa Universitas Terbuka Padang, NIM 8562822222. Baiklah, kali ini saya akan melakukan percobaan tentang praktikum yaitu sifat-sifat cahaya. Adapun di sini sebelum melakukan percobaan, saya telah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama 3 buah kardus yang telah dilubangi ketiganya. Kemudian yang kedua, isolasi untuk pelengkap kardus, kemudian pisau dan juga senter. Oke, baiklah, sifat cahaya yang satu yaitu cahaya yang dapat merambat lurus, cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber, cahaya merambat ke segala arah. Bila medianya melalui homogen, maka cahaya dapat merambat lurus. Nah, mari kita perhatikan di sini. Oke. Mari kita perhatikan di sini. Kita lihat, kita hidupkan lampu, kemudian kemudian kita lihat. Oke, di sini coba kita video di sini lubang, depan videonya ke sini. Oke, nah di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan ya. Kemudian 3 kardus yang sudah lubangnya tadi. Nah, apakah di sini benar cahaya dapat merambat lurus? Nah, untuk mengetahui cahaya kita dapat merambat lurus, kita posisikan 3 lubang. Untuk mengetahui cahaya yang dapat merambat lurus, kita posisikan lubang kardus sejajar dengan cahaya lilin. Cahaya senter maksud saya. Oke, selanjutnya lalu kita coba menggeser setiap kardusnya sehingga posisi setiap kardus itu berbeda. Geser, yang ini tetap kita geser setiap kardusnya. Mari kita perhatikan. Kita geser. Oke, ini juga kita geser. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jika kardus kita geser sehingga posisi setiap lubang pada kardus ini menjadi tidak sejajar. Coba kita lihat, kesimpulannya adalah cahaya dapat merambat lurus apabila saat perambatannya tidak dihalangi oleh benda apapun. Saya ulangi, jika rambatan cahaya tidak dihalangi oleh benda apapun, maka cahaya dapat merambat lurus. Tetapi jika dihalangi, maka cahaya dapat terhalangi. Itu ya. Oke, untuk selanjutnya yang kedua yaitu kita lakukan percobaan sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Adapun alat dan bahan telah saya sediakan yaitu pertama plastik bening, yang kedua gelas kaca, yang ketiga benda gelap, yang keempat senter. Mari kita lakukan percobaan apakah benar cahaya dapat menembus benda bening atau tidak. Satu, kita akan menggunakan plastik bening. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita singkirkan terlebih dahulu. Ini plastik bening, kita senter. Kita lakukan senter di sini. Menggunakan plastik bening, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa cahaya dapat menembus plastik bening. Nah, yang kedua, kita menggunakan benda gelas kaca. Gelas kaca. Bisa kita lihat di sini, cahaya senter juga bisa menembus benda bening atau gelas kaca. Terlihat dengan jelas sekali, teman-teman. Oke. Ketiga, kita akan menggunakan benda gelap. Ini. Kita menggunakan benda gelap seperti ini, ternyata cahaya yang dihalangi oleh benda gelap, cahaya tidak dapat menembus benda gelap tersebut dan hasilnya adalah sebuah bayangan yang mirip dengan benda aslinya seperti ini. Oke, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Oke, dan selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening, tetapi cahaya tidak dapat menembus benda gelap.
Oke, kita lanjut ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibantulkan. Nah, adapun alat dan bahan di sini saya sudah menyediakan dua cermin, yang satu cermin besar, yang kedua cermin kecil yang ada di balik ini. Kemudian pemantulan cahaya dapat dilakukan dengan cahaya senter. Saya arahkan ke cermin seperti ini, teman-teman. Nah, cahaya dapat dipantulkan apabila pemantulan cahaya terlihat pada saat terpancarnya cahaya kembali dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Oke, kita masuk kepada sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan apabila arah rambat cahaya dibelokkan ketika melewati dua medium dengan merupakan yang berbeda. Dua medium yang dimaksud adalah air dan udara. Nah, adapun alat yang telah saya sediakan, satu gelas air dan satu buah pensil. Mari kita coba apakah cahaya dapat dibiaskan atau tidak. Kita masukkan pensil ke dalam air seperti ini. Dengan posisi seperti ini, pembiasaan cahaya ini seringkali memberi efek seperti patah pada benda. Ayo, sebagaimana kita lihat, bisa kita lihat seperti petahnya, teman-teman, sehingga kesimpulannya cahaya dapat dibiaskan. Baiklah teman-teman, dari hasil percobaan di atas maka disimpulkan bahwa cahaya yang pertama titik dulu. Oke. Dari hasil percobaan yang telah saya lakukan tadi, dapat saya simpulkan bahwa cahaya itu yang pertama, ada melakukan 4 percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Sekianlah praktikum saya pada kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emita, NIM 8562222. Baiklah, kali ini saya akan melakukan praktikum pada modul 7 KP1, yaitu sifat cahaya, dan KP2 yaitu sifat cermin cekung dan cahaya pada cermin cembung. Baiklah, adapun alat dan bahan yang telah saya sediakan, pertama yaitu lilin, kemudian korek api untuk menyalakan lilin, kemudian penggaris yang saya letakkan langsung dekat kertas karton, kemudian selanjutnya yaitu sendok. Ini saya gunakan sebagai pengganti cermin cembung dan cermin cekung. Adapun yang ada melengkung di depan itu saya gunakan sebagai pengganti cermin cekung, dan dibaliknya itu saya gunakan sebagai lensa cermin cembung. Kemudian terakhir yaitu kertas karton, dan sudah saya tempelkan di dinding. Oke, di sini kita coba lakukan praktikumnya. Pertama-tama saya nyalakan lilinnya, yang kedua saya dekatkan roll dengan kertas karton, yang ketiga saya ambil cermin cekungnya, lalu di sini saya ambil 3 variasi ya. Yang pertama variasi dengan jarak 2 cm, kemudian 5 cm, kemudian 10 cm. Yuk kita lihat bagaimanakah bayangan yang terjadi. Kita lihat pada lensa cembung. Nah, ini dua jarak dengan jarak 2 cm. Ini pada kertas karton itu sudah terbentuk bayangan. Nah, di sini sudah bayangan tersebut kemudian disimpulkan pada cermin cekung. Bayangan lilin yaitu terlihat jelas. Nah, kemudian di sini juga kita nanti akan mengukur tinggi bayangan dengan pakai penggaris juga. Kemudian kita dapatkan bayangan di sini terbalik. Nah, dapat disimpulkan bahwa akan dihasilkan bayangan dari benda yang bersifat terbalik, nyata, dan ditangkap langsung oleh layar yang di depan atau kertas karton sebagai media yang telah saya siapkan tadi.
Nah, kemudian kita coba dengan cermin cembung. Nah, di sini bahwa cahaya lilin itu seperti kita bercermin. Bayangan akan terlihat langsung pada depan cermin cembung. Ada kemudian lilin ini bercermin seolah-olah bercermin di depan cermin cembung, akan terlihat dengan jelas dengan jarak 2 cm. Nah, lihat benda atau lilin tersebut bayangannya bersifat tegak. Nah, kalau sedangkan cermin cekung tadi yaitu terbalik. Nah, bayangannya karena cermin cembung bisa melihat dengan melihat langsung. Kemudian variasi kedua dengan jarak 5 cm. Nah, itu kita ulang dengan lensa cekung tadi. Nah, jadi kita simpulkan di sini, semakin jarak jauh maka semakin kecil bayangan yang terjadi. Kemudian kemudian kita balik. Nah, di sini jikapun cermin cembung dengan jarak semakin jauh, maka semakin kecil api lilin terlihat pada cermin cembung.